tergeletak. Saya cari dokter di Singapura. Lalu tiba-tiba seorang yang namanya Stefanus datang kepada saya. Pak, saya Stefanus. Puji Tuhan. SOS datang mendoakan. Singkat cerita, waktu itu kalau nggak salah hari Jumat. Hari Sabtunya Pak Stefanus bilang begini, Minggu Bapak khotbah ya? Saya bilang yang benar aja Pak. 3 minggu saya tergeletak. Saya bangun tuh paling kalau mau ke belakang. Bapak suruh saya khotbah, yang benar aja, gila. Ya, lalu beliau ngomong begini, kalau Bapak sehat, Bapak khotbah biasa. Tapi kalau Bapak tidak berdaya dan Bapak bisa khotbah, itu luar biasa. Saya ditantang begitu, saya bilang, oke. Pak maaf ya, saya pinjam sepatu, saya bilang. Saya datang, nggak mikirin mau pakai sepatu karena nggak bakalan saya mikir mau jalan-jalan kemana-mana. Ya, saudara, apa yang terjadi? Akhirnya saya khotbah juga di tempat ini, yang di tempat yang kecil, dengan selang yang masih keluar dari perut saya. Ini kalau kabel-kabel ini kabel karena ada sound systemnya. Ini saya selang dari perut, yang berbulan-bulan nempel di perut saya, yang setiap hari keluar 750 cc, warnanya hitam. Dan Anda tahu nanti saya akan ceritakan, akan berikan sedikit beberapa hal, ya. Ya, ini nggak usah ditayangin, ngapain ini? Entar, matiin aja. Nah, saya mau katakan kepada saudara, jadi akhirnya oleh karena kemuliaan dan kuasa dan mujizat Tuhan, saya bisa ada sebagaimana hari ini ada. Hanya dalam waktu 1 bulan, saya turun 23 kilo. Maaf, saya nggak perlu sebutkan rumah sakit mana. Dokter ahli di sini pun timnya juga angkat. Ya, dan akhirnya dokter justru tantang saya rumah sakit pemerintah. Dokter Rao, orang India, masih muda. Dia berkata begini, saya bisa operasi, nanti saya potong di sini, saya potong di sini, saya potong di sini, kayak potong bebek sebenarnya. Saya menyerah. Saya berkata, Tuhan memang kau kirim hamba ini. Pankreas saya dipotong separuh, lambung saya dipotong separuh, pembuluh darah saya dipotong separuh. Nanti Anda bisa melihat hanya dalam 5 bulan semua tumor kanker dipotong semua di tubuh saya. Kalau orang punya tato, wow, waktu saya buka baju orang pasti lihat saya. Karena apa? Belekan semua, panjang-panjang semua di tubuh saya. Saudara, tapi hari ini puji Tuhan. Saudara tahu, 2 bulan yang lalu saya jalan begini Pak. 2 bulan yang lalu. Hari ini saya sudah bisa berlari. Hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Itu hanya semata-mata karena anugerah yang telah Dia beri. Nah, kesempatan ini saya mengundang Pak Stefanus, Pak Tony juga. Ya Pak Tony, ya. Kita mau share sedikit tentang menceritakan bagaimana kesaksian. Ya, hari ini hari istimewa. Acaranya agak berbeda dengan waktu kalau kita di gereja, saudaraku ya. Saya undang hambanya Pak Stefanus, kalau mungkin mic-nya bisa kasih ke Pak Stefanus, Pak Tony juga, ya. Ya, saudara, jadi kesaksiannya nggak satu-satu, jadi supaya tuh menyingkat waktu. Karena Pak Dubes juga banyak acara, ya. Jadi mau nggak mau hari ini kita lakonik, ya. Cuman hanya sedikit, tapi mantep, halo, ya. Berkatnya, kemuliaannya luar biasa. Nah, saya mau tanya sama Bapak. Bapak ini sebenarnya siapa? Dari mana? Ya, karena mau gak mau dengan hadirnya kita merayakan HUT yang ke-7. Ini semua awalnya dari Pak Stefanus. Ceritakan dikit perjalanan Bapak kok sampai bisa akhirnya terdampar di Singapura. Mari. Shalom. Sudah saya lahir di Surabaya, besar di Jakarta, dan puji Tuhan saya di Singapura baru 8 tahun. Ya, saya tinggal di Singapura 8 tahun, dan pada waktu itu kita mulai dengan sebuah pelayanan. Saya bergumul, Tuhan, pelayanan apa yang tepat di sini? Saya coba melihat sesuatu yang harus tajam. Kalau tidak tajam, tidak akan maksimal. Dan di Singapura terkenal dengan pemudanya, dengan penata layan juga, dan juga orang sakit. Dan dari dulu memang saya suka melayani kunjungan, mendoakan. Saya senang sekali ini. Dan saya bilang, Tuhan, saya kalau dipercayakan sesuatu, saya minta yang khusus. Dan puji Tuhan, Tuhan mempercayakan saya untuk masuk sebuah pelayanan yang khusus di mana orang yang saya layani adalah orang sakit.
Bermula dari satu orang anak 4 tahun kanker paru-paru, dan dia papa mamanya dokter kena stadium 4 saudara. Dan dokter sudah angkat tangan, sudah kondisi berat. Tetapi di situ Tuhan bekerja. Tuhan menyembuhkan anak kecil 4 tahun yang gadis kecil cilik ini boleh mengalami kesembuhan. Dan di situ kita mulai Tuhan percaya dan tambahkan lagi. Dan puji Tuhan, hari ini Tuhan boleh memberikan pertolongan itu karena kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kondisi yang luar biasa. Haleluya. Iya, misi Bapak ke depan. Misi Bapak ke depan untuk kita semua yang hadir hari ini. Misinya apa kira-kira? Ya, saya mau memberikan satu visi yang Tuhan berikan. Saya rindu semuanya peduli kepada orang sakit. Termasuk saudara yang sedang berobat. Saudara, kalau seperti tadi Pak Hendro merasa diberkati, dia sudah melakukan apa saudara? Terima kasih. Terima pertolongan Tuhan, terima mujizat Tuhan, terima kesembuhan. Dan sekarang apa dilakukan? Dia membagi kekuatan buat orang lain. Ini yang saya rindukan. Engkau yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, bagikan. Katakan bagikan. Bagikan. Katakan bagikan. Bagikan. Mari kita mau bagikan kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, sehingga orang yang stres, yang putus asa, yang mau menyerah boleh dikuatkan. Iya, puji Tuhan. Nah, sekarang ke Pak Tony. Pak, kalau boleh kami tanya, Bapak sakit apa? Leukemia. Kalau saya boleh tadi menerima sedikit informasi, Bapak harus berada di sini, kata dokter, hampir kurang lebih 3 bulan, 4 bulan untuk berobatnya itu ya. Untuk sudah transplant. Oh, sudah transplant Bapak? Ya. Mulai kapan Bapak kena leukemia, mulai kapan? 2 tahun yang lalu, Pak. 2 tahun yang lalu. Gimana Pak? Awalnya gimana? Bapak bisa tahu kalau Bapak kena leukemia itu? Sebenarnya awalnya saya kurang tidak mengetahui karena daya tubuhnya tuh daya lemas, capek gitu, udah merosot gitu. Terus udah berapa bulan kemudian ada pendarahan di gusi. Nah, dari itu tiap hari keluar darah, terus dari kuping, dari mata juga merah gitu, kuping pendarahan. Jadi saya periksa ke dokter. Awalnya dokter umum harus periksa ke THT ditunjuk ke spesialis ke dokter darah, dari situ baru ketahuan bahwa saya mengidap penyakit. Tapi dari awal Bapak sudah tahu kalau Bapak kena leukemia? Kalau yang dari rumah sakit itu dikasih tahu awalnya itu. Ya, saudara sebentar ya. Karena ada beberapa keluarga yang tidak mau si pasiennya tahu. Nah, ini sebenarnya keliru. Anak saya yang paling gede, dia pernah divonis paru-parunya itu nggak kelihatan sebenarnya. Ya, terus waktu itu saya bawa ke profesor rumah sakit Pertamina. Saya ngomong begini sama Prof, anak saya boleh tahu. Ini hebat, profesor bilang gini, anak Anda harus tahu waktu dia masih remaja, supaya dia punya pergumulan di dalam doa. Nah, saya sekarang banyak melihat, mendengar keluarga-keluarga yang yang orang-orang yang dikasih sakit tidak boleh tahu. Bahkan ngomong tentang matiin lampu aja nggak boleh. Pokoknya jangan ngomong tentang matiin lampu kayak ya apa, sampai seperti itu. Ya, nah saya percaya waktu Pak Tony mendengar waktu divonis, sorry Pak, dokter pernah memvonis Bapak, umur Bapak kira-kira masih tinggal berapa lama lagi? Pernah nggak? Tidak, tapi memang karena waktu itu harus butuh darah 2-3 hari harus isi darah. Iya. Di situ saya berpikiran bahwa sakit saya ini sangat berbahaya. Iya. Pasti dari kondisi Bapak, nggak usah ngomongin mau berapa lama, pasti biasanya nggak umur panjang. Ya, saya divonis sama rumah sakit, saya nggak perlu sebutkan, umur saya 5 bulan. Mama saya waktu besok saya awal Pak, sehat. Tiba-tiba sakit punggungnya, terus dicek, sudah stadium 4 kanker, 2 bulan kemudian meninggal. Jemaat saya yang besok saya sehat, ya istrinya berkata, waduh, ini tiba-tiba Pak Hendro begini, lalu dicek ke rumah sakit, langsung juga stadium 4. Di jadwal saya tulis Senin besok dia di rumah sakit di Pluit di Jakarta. Senin berikutnya saya kubur dia. Saudara nggak main-main, ya. Jadi kalau kami berada hari ini Pak Tony dan saya bisa ada sebagaimana saya ada, saya tahu Tuhan punya rencana untuk kita. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan terus terang saudara, saya tidak muji Pak Stefanus SOS. Ya, saya bersyukur
waktu saya tergeletak di sini, memang saya bawa keluarga. Siapa lagi? Saudaraku, udah ada Pak, temen yang deket sama saya aja sampai hari ini boro-boro datang besuk, say hello, telepon aja enggak. Saya nggak kenal namanya Stefanus, saya nggak kenal SOS. Apa tuh SOS? Tanda bahaya datang kepada saya. Tapi dengan kasih, tiap hari saya didatangin, didoakan. Bahkan sampai bawa perjamuan, saya nangis deh. Sampai saya berkata, Bapak, selama saya jadi hamba Tuhan, saya belum pernah mendapatkan kasih yang seperti ini. Bahkan saya berkata, Pak, saya mau tiru pelayanan Bapak. Tuhan beri hati untuk mengasihi, peduli. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau. Ya, kita bisa ada hari ini. Termasuk hari ini kita bisa ada hari ini. Ini karena salah satunya Tuhan memberkati peran SOS buat setiap kita. Sekali lagi beri kemuliaan. Pak, ke depan apa yang dokter sarankan untuk Bapak? Jaga badan, jaga. Ya. Nah, dokter cuma bilang jaga badan dan lain sebagainya. Saya sebagai teman, sebagai hamba Tuhan, Pak, setiap hari Bapak harus declare. Saudara, waktu saya sudah begini, saya declare, saya bangun, saya berkata, saya hidup, saya kuat, saya sehat. Saya hidup, saya kuat, saya sehat. Setiap kali saya bangun, setiap kali saya ingat, saya katakan, saya hidup, saya kuat, saya sehat. Coba katakan bersama dengan saya. 1, 2, 3. Saya hidup, saya kuat, saya sehat. Nah, saya udah ngomong begitu sama teman saya, ada teman saya yang juga begitu. Nah, saya hidup, saya kuat, saya sehat. Tapi kalau kita nggak diberkati, miskin untuk apa? Lalu tambah lagi, saya hidup, kuat, sehat, diberkati. Setelah diberkati, tapi nggak umur panjang. Tambah lagi, umur panjang. Oke? Coba katakan, saya hidup, saya kuat, saya sehat, saya diberkati, dan saya umur panjang. Coba katakan, saya hidup, saya kuat, saya sehat, saya diberkati, dan saya umur panjang. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Doakan para pemimpin kita. Hari ini saya ketemu Pak Dubes, saya doakan Pak Dubes hidup, kuat, sehat, diberkati, amin, dipakai, dan umur panjang, amin. SOS juga diberkati, biar lewat wadah ini Tuhan dipermuliakan. Message untuk kita semua, Pak, gak gampang. Orang yang sakit bersaksi, apalagi kayak Bapak seperti ini dan lain sebagainya, bahkan sudah divonis, sudah stadium berapa Pak? 4. Kalau udah dengar stadium 4 tuh C, you know C itu kalau bahasanya kan Pak Ibu tahu ya, C mati. Tapi bukan sial. Ya, C-nya apa? Waduh, siapa dia, saudara sekarang? Ya, coba message buat kita Pak. Kira-kira apa yang harus kita juga ingin dapatkan dari kesaksian Bapak ini, Pak Ton? Kita harus tetap berterima kasih, bersyukur pada Tuhan. Amin. Karena dialah yang membuat kita kuat dan semangat hidup ini. Jadi kita harus berjuang dalam hidup. Iya, saudara, intinya apapun yang terjadi, jangan pernah putus asa dan patah semangat. Amin. Waktu saya tidak berdaya, cuma satu kekuatan saya. Ya, nanti ada fotonya, ntar aja. Ya, saya udah turun 23 kilo, 3 minggu nggak keramas, disuruh khotbah sama sebelah ini, saudara. Nanti ada fotonya, udah lecek begini, saudaraku. Saya khotbahnya nggak kayak suaranya begini, ini powerful. Sudah tahu, waktu saya khotbah di bawah itu, saya ngomongnya begini, saudara, kanker tidak bisa membuat saya berhenti untuk melayani. Kanker tidak bisa mengambil sukacita saya. Kanker tidak bisa mengambil apapun yang telah Tuhan berikan dalam hidup saya. Saya bersyukur, saudara, saya khotbah nggak pernah ngomongnya begitu, tapi yang dengar nangis semua. Saya khotbah saudara malah nggak ada yang nangis. Saya cuma mau nyanyinya nggak kayak begini, nyanyi kan suara saya udah kembali, sudah enak gitu ya. Saya nyanyi gimana? Sudah tahu? Karena salibmu, malah nangis. Apakah saya harus bikin kaset yang seperti itu? Kayaknya juga mungkin nggak aku ya. Tapi situ saya tahu ada kuasa Tuhan yang luar biasa
dalam hidup kita. Puji Tuhan, momen ini, thank you Pak. Kayak kita percaya lewat SOS ini, khususnya lewat Bapak, semua ini hamba-hamba Allah boleh bangkit. Dan khususnya yang di Singapura ini, SOS lebih dahsyat lagi. Tuhan dipermuliakan. Thank you Pak Tony. Kita juga berdoa Bapak cepat sembuh ya. Semuanya bagi kemuliaan Tuhan.